Nah, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Guru Umar Bakri dalam sebuah channel kelas P3K yang pasti akan memberikan kalian informasi dan edukasi yang bikin kalian happy, teman-teman semua. Ya, kali ini ada berita bagus dan berita menarik nih yang ditulis oleh jpnn.com ya. Sini dengan judul Kemenpan RB 634 tahun 2024 senjata honorer TMS dan belum melamar, cermati 11 ketentuannya. Nah, buat teman-teman semua nih, sebuah berita yang sangat bagus nih buat kalian untuk menambah edukasi. Yuk langsung kita baca aja ya. Keputusan Menteri Pemberdaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kepmenpan RB nomor 634 tahun 2024 menjadi senjata honorer TMS alias tidak memenuhi persyaratan dan pelamar yang belum pernah melamar CPNS maupun P3K. Dalam Kemenpan RB nomor 34 tahun 2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Menteri Pemberdaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membuka kesempatan solusinya bagi honorer. Banyak pengaduan yang masuk terutama bagi honor database BKN gagal daftar P3K tahun 2005 tahap pertama yang dinyatakan TMS, tidak sedikit pula yang belum bisa mendaftar dengan berbagai alasan, kata Menpan RB Rini Widiantini hari Sabtu kemarin ya teman-teman. Kesempatan buat kalian nih di tahap kedua ini ya. Dia menjelaskan sesuai ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, honorer harus diselesaikan sampai Desember 2024. Untuk menjalankan amanat ini, lanjut ini pihaknya menerbitkan Kemenpan RB nomor 634 tahun 2024 pada 10 Desember kemarin ya. Diharapkan Pemda bisa merespon positif langkah pemerintah pusat ini untuk menuntaskan masalah honorer. Pusat tidak bisa bekerja sendiri, Pemda paling menentukan karena merekalah yang mengusur honorernya diangkat ASN, tegasnya. Lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya. Nah, ini yang terpenting nih teman-teman. Ada 11 poin tersebut sebagai berikut. Nah, 11 poin ini harus dicermati buat teman-teman semua ya. Yang satu, diktum pertama. Diktum pertama ya. Tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non ASN BKN mengikuti seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut. Tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1. Berarti ini yang tidak memenuhi syarat pada tahap 1 ya. Tidak memenuhi syarat TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS atau C. Belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Diktum 2. Pelamar sebagaimana dimaksudkan pada diktum pertama hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Dan yang ketiga, diktum ketiga, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama melamar pada jabatan sebagai berikut. Nah, pelamar ini menjawab sebagai A. Pengelola umum operasional. Nah, buat teman-teman. Yang B. Operator layanan operasional. C. Pengelola layanan operasional. Atau D. Penata layanan operasional. Diktum keempat, kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian PPK kepada Menteri. Diktum kelima, pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum keempat kepada Menteri. Diktum keenam, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Nah, ini lulus seleksi peringkatannya harus terbaik nih teman-teman ya. Ketujuh, diktum ketujuh, dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan pelamar diangkat menjadi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, yang diktum 8, kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ketujuh diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian PPK kepada Menteri. Nah, ya, di sini. Yuk kita lanjut. 9, diktum 9, dalam hal
terdapat perubahan kebutuhan organisasi, penyesuaian penempatan kebutuhan dapat dilakukan pada saat pengusulan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan paling lama 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi sepanjang sesuai dengan persyaratan jabatan. Ke-10, diktum ke-10 dalam hal penyesuaian penetapan kebutuhan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9, penyesuaian dilakukan setelah mendapatkan persetujuan menteri. Diktum ke-11, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kelemahan akan diubah sebagaimana mestinya. Nah, ini buat teman-teman persiapan buat di tahap kedua ya. PK tahap kedua, P3K tahap kedua nih. Ya, semoga informasi ini bisa memberikan teman-teman manfaat ya. Silakan buat kalian buat cek-cek selalu ya di situs Menpan RB-nya biar menambah informasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.